dan Kak Gaga. Sehat Kak? Sehat dong. Pause dulu Pause dong. dulu. Yeay. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tentu adik-adik sudah tidak sabar untuk menunggu kami berdiskusi firman Tuhan. Iya. Dan akan ada eksperimen atau enggak ya sore hari ini? Aduh, nanti tunggu selanjutnya. Kita mau semangat dulu. Sore hari ini adik-adik bangkit berdiri bersama-sama dengan kakak atau mama papa. Kita akan bernyanyi bertemu dalam kasihnya. Kak Gagas mainkan musiknya. Yeay, sama-sama ya. Goyangin badannya. Kita semua di dalam rumah Tuhan. Kita jumpa sesaat lagi. Baik adik-adik, sebelum kita mulai firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini kami telah beribadah, kami telah memulainya dengan baik. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Bukalah telinga kami, bukalah hati kami untuk terus mengisi isi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kak Gagas terima kasih ya. Sama-sama Kak. Aku mau tanya, Kak Gagas tuh berapa bersaudara? Berdua. Kak Gagas anak pertama? Anak kedua. Oh, anak kedua. Kakak, kakaknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oh, berarti panggilnya Koko ya? Iya, Oh, Koko. panggilnya Koko. Iya. Kira-kira waktu Mama Kak Gagas mengandung Koko dengan Kak Gagas, kira-kira Mama udah tahu belum jenis kelamin anaknya apa? Mungkin belum tahu ya. Mungkin belum tahu ya. Terus kira-kira kalau misalkan nanti Kak Gagas menikah, Kak Gagas mau menikah ya, nanti ya kok sudah lulus kuliah ya gitu, terus sudah bekerja, terus punya pasangan hidup, terus menikah, terus mau punya anak, kira-kira mau punya anaknya perempuan atau laki-laki? Perempuan atau laki-laki ya? Ya bingung juga ya, mungkin Dua-duanya? Dua-duanya pengen sih sebenarnya, jadi nggak ada. Tapi menurut Kak Gagas, waktu Kak Gagas nanti istrinya mengandung, kira-kira kalau tidak pergi ke dokter untuk cek jenis kelaminnya, kira-kira bisa ketahuan nggak? Nggak tahu, karena di dalam perut kan. Tapi ini ada satu cerita Kak Gagas. Jadi ada seorang ibu, ya, dia itu sebenarnya belum menikah. Oh iya? Ya, belum menikah, tapi dia baru bertunangan. Nah, tapi dia mengandung. Dan hebatnya dia tahu anaknya berjenis kelamin apa. Dia tahu anaknya akan berjenis kelamin laki-laki.
Kakak pernah dengar nggak cerita ini? Sepertinya pernah dengar ya. Yang Itu ada di benar. sini kan sih? Ada di sini bukan sih? Kok tahu sih? Ya, nebak-nebakan Oh, ya. tebak-tebak. Ya, jadi Kak Gagas, hebatnya cerita ini diingat sepanjang zaman dan diketahui oleh seluruh orang di dunia. Dan kisah ibu ini yang punya anak, lagi mengandung dan dia tahu jenis kelamin anaknya ini, itu dikenang sepanjang masa karena apa? Karena ini adalah kabar sukacita. Nah, adik-adik, Kamelda mau kasih tahu kalian bahwa seorang ibu yang mengandung anaknya, walaupun anaknya waktu zaman dahulu belum ada dokter, belum ada sistem untuk mengecek jenis kelaminnya, ibu ini sudah tahu jenis kelamin anaknya. Dia tahu jenis kelamin anaknya laki-laki, bahkan dia sudah persiapkan, dia belum mempersiapkan namanya, tapi namanya sudah ada, Kak. Oh. Namanya, sudah ada. mau tahu nggak? Mau dong. Siapa sih? Oh ya? Bener. Oh ya? Iya. Ya kita kasih tahu sama adik-adik ya. Oke deh. Satu, dua, tiga. Siapa namanya? Immanuel. Adik-adik, nama bayi yang akan dilahirkan oleh ibu ini namanya Immanuel. Artinya Tuhan beserta dengan kita. Adik-adik, ibu ini bernama Ibu Maria. Dia mengandung bayi dari Roh Kudus. Kenapa bisa ya? Tadi Kamelda bilang dia belum menikah. Nah, ini kejadiannya ada di Israel sana. Jadi kalau kebudayaan bangsa Yahudi, Kak, memang wanita dengan pria itu sudah mengikat janji, tetapi untuk beberapa waktu mereka tidak boleh, Kak. Tidak boleh berkumpul dulu. Jadi ada satu saat mereka harus berkumpul nanti. Tunggu ada waktunya. Tapi sebelum mereka berkumpul, ternyata ibu ini sudah mengandung, Kak. Nah, di zaman itu kalau ada wanita belum resmi status pernikahannya, dia kalau sampai mengandung dia akan dihukum, Kak. Oh gitu, karena Dan akan dihukum mati karena dianggap berbuat dosa, Kak. Iya, berbuat dosa. Tetapi hebatnya ibu ini, dia tetap tunduk kepada Tuhan. Dia tetap tunduk kepada perintah yang Allah berikan, bahwa dia harus mengandung seorang bayi yang akan diberikan nama Immanuel, yaitu Allah beserta kita, dan bayi ini akan menjadi juru selamat dunia. Kak, hebat nggak ada seorang ibu yang mengandung bayi yang akan menjadi juru selamat dunia? Hebat nggak? Hebat banget. Dan Maria, Ibu Maria itu berani mempertaruhkan nyawanya, karena kalau dia sampai dianggap berbuat dosa mengandung anak ini, dia bisa dihukum, Kak. Dan tunangannya yang bernama Bapak Yusuf pun itu bisa dihukum. Tetapi Alkitab dalam Perjanjian Lama itu sudah menubuatkan. Menubuatkan itu apa ya, Kak Gagas? Memberitahu sebelum kejadian terjadi. Nah, Kak Gagas boleh nggak aku minta tolong buka di Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Jadi kelahiran Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan, Kak, dari zaman purbakala. Boleh, Kak, dibaca? Oke, Yesaya 9 ayat 5. Yes. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan Orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wah, jadi ternyata bayi yang dikandung Ibu Maria itu adalah Raja Damai. Dan kakak ngerasa nggak sih setelah kita ikut Tuhan Yesus, kita rasa damai sejahtera? Iya, damai sejahtera. Karena sumber damai sejahtera itu ada di dalam Tuhan Yesus. Dia adalah sobat yang Bapa kirimkan untuk menemani kita berjuang untuk sempurna seperti Bapa selama kita menumpang di bumi, adik-adik. Nah, adik-adik, bersyukur ya hari ini karena kita menjadi anak-anak Allah dan menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus. Desember hari ini mengingatkan kita bahwa ada satu sobat yang setia yang mau mati buat kita, yang mau menebus dosa-dosa kita. Kak, boleh nggak dibuka sekali lagi? Satu ayat lagi, boleh. Yohanes 15, Kak. Ayat Yohanes 13. 15 Ayat ayat 13 13. dan 14 ya, Kak. Oke. Ya, Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar
daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yes. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Wow, ternyata Yesus datang untuk menjadi sahabat kita dan Yesus ingin memberitahukan semua pesan-pesan dari Allah Bapa. Pesan-pesan apa itu, Kak Gagas? Kita akan lanjutkan di episode Kids Corner berikutnya. Waduh, penasaran nih. Penasaran ya? Pesan-pesan apa yang Bapak mau sampaikan melalui Yesus kepada kita. Ya, okay. Jadi kita bersyukur kita punya sobat yang setia yang akan membantu kita untuk mengerti semua rencana Allah Bapa di surga. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu karena Bapa sudah mengirim anak-Mu yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk menjadi sahabat kami, sahabat yang akan menceritakan semua isi hati Bapa untuk kami bisa lakukan selama kami hidup di bumi. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. And action. Wah, Kamelda asik banget nih kayaknya nih. Kak Gagas, iya. Apa tuh? Aku tuh ini loh, Apa tuh? tadi bongkar-bongkar kamar aku inget tahun lalu tuh aku dikasih pohon Natal ini sama temen aku namanya Ko Wawan sama Ci Elis. Oh iya? Iya, dia pemain musik di gereja kita. Nah, dia tahu aku tuh dari kecil aku nggak punya pohon Natal. Oh. Nah, waktu itu dia bilang, Kamelda mau nggak pohon Natal kecil buat di rumah Kamelda? Wah, aku seneng banget. Mereka berdua itu suami istri yang luar biasa baik, Kak. Nah, ini kali pertama aku akan menghias pohon Natal aku ini, Kak. Mau bantu nggak? Boleh? Wah, Ayo. sama-sama Wah, ya Kak seru nih Gagas kayaknya ya. nih. Karena ini sudah masuk, ini minggu kedua ya. Minggu kedua. Dan kita sudah mau mulai mempersiapkan Natal, jadi kita sama-sama menghias. Walaupun masa pandemi Kak Gagas, tapi kita masih boleh tetap bersukacita, harus Iya. tetap bersukacita. Kak Gagas suka, di rumah ada pohon Natal juga nggak? Di rumah ada. Ada ya? Ada. Oh, senangnya ya Iya. punya pohon Natal. Ini taruh di Cuma mana nggak ya? besar sih pohon Natalnya. Ya, Lebih besar aku apa punya Kak Gagas? lebih besar. Aku sedikit sih, Oh, dikit sih, nggak oke, begitu oke, gede ya. banget. Ini gimana ya? Ini pertama kali aku pertama menghias pohon Natal. Oh gitu. Tempel di situ. Aduh, coba-coba dulu. Semoga nggak jatuh ya ini. Ya, Jatuh nggak ya. ya? Kak, itu kayaknya kegedean deh kalau ditaruh di atas. Ya, mungkin Kak Gagas cari yang lebih kecil atau apa gitu. Oke. Adik-adik di rumah juga boleh loh, kalau kalian tidak punya hiasan pohon Natal, kalian bisa menggunakan peralatan-peralatan yang sederhana. Boleh lihat YouTube. Kemarin Kamelda lihat YouTube, bagus banget Kak. Itu dari kertas lipat, bisa membuat hiasan-hiasan seperti itu Kak Gagas. Aku tahu nih caranya, ini Caranya gimana diikat tuh? Kak. Oh, diikat ya? Iya. Oh. Nanti aku ikat di atas aja boleh nggak ini? Nah, Kak Gagas mamanya udah bikin kue belum? Bikin kue? Buat Natal. Udah mulai siap-siap? Ya siap-siap. Untuk Oh. keluarga paling bikinnya. Oh, untuk iya ya, karena kan sekarang belum boleh kumpul-kumpul ya Kak Gagas. Kita harus mengikuti protokoler kesehatan. Iya, dari Ingat pemerintah. pesan Ibu ya, 3 itu ya. Apa aja? Protokol kesehatan tuh Yang 3 Ibu itu yang apa? 3 Bu. Pesan Ibu Itu mencuci terus habis itu apa namanya tuh? Menggunakan apa? Masker, sama terus? lagi apa ya? Aku lupa, Kak. Wah, apa Oh, ya? iya. Aduh. Oh, nanti kita cek di YouTube Cek ya, ya. aku juga lupa tuh. Ya, saking semangatnya Semangatnya. kita menghias pohon Natal. Lupa pesan Ibu untuk protokoler selama pandemi. Tadi nggak bisa diikat ya. Aku mau ikut di atas rencana. Oh, oke. Kak Gagas, aku boleh minta tolong nggak? Iya, Kak. Ini kan belum ada hiasan-hiasan Oh, iya. Natal. Kak Gagas boleh nggak hias-hias? Boleh. Ya? Oke, kita saling membantu ya, Kak. Iya, Nanti oke. Kakak selesai, aku juga selesai. Oke. Yeay. Jadi aku punya Wah. pohon Natal, teman-teman. Taruh di mana lagi ya? Oke. Oke.
Kak Gagas, kalau biasanya waktu sebelum ada pandemi, Kak Gagas pergi Natalan kemana aja? Ada liburan nggak? Ada liburan, pergi ke Jawa sih paling ya. Oh, karena Kak Gagas orang Jawa ya? Iya, Ke orang Jawa. mana Kak daerah Jawanya? Jawanya daerah Semarang. Oh, Iya. Semarang. Wah, itu terkenal dengan lumpia ya? Iya, lumpia. Wah. Mau Kak nitip aku kalau misalkan aku pergi? Oh, boleh dong. Tapi nanti kita nggak ketemu. Udah keburu basi lumpianya. Iya sih, cuman kalau dimasukin kulkas mungkin masih Oh, enak, boleh, Kak. boleh. Aku tunggu loh Kak Gagas. Ya, oke, Aku dulu udah kasih jus pakcoy kan? Oh iya. Yeah. Masih ingat ya Kamel Iya tadi? dong, itu kan jus kesukaan Kru Kids Corner. Iya, benar. Wow. Ah, ini udah belum ya? Wah. Kayaknya ini udah cukup ya, Udah nggak usah cukup. terlalu ramai ya. Oke. Kelihatan kan ya? Kelihatan ya? Kelihatan ya adik-adik ya. Adik ya. Aku mau kasih juga ini di sini. Nih. Wah. Mungkin aku harus pasang di sini juga kali ya? Boleh Kak. Wah, kita walaupun masa pandemi, kita harus tetap bersuka cita menyambut atau memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Kak, Natal itu tidak selalu harus ada pohon Natal di rumah. Kita bisa pakai ranting-ranting yang kering, terus kita cat. Kita pakai daun-daun yang ada di rumah. Nih Kak Gagas, aku kasih. Oke. Ada nempel. Nah, bekerja sama dengan keluarga kita mempersiapkan hari Natal itu menjadi peristiwa yang akan kita kenang seumur hidup adik-adik. Apalagi di masa pandemi corona seperti ini, pasti kita jadi tambah akrab dengan papa dan mama kita. Tambah deket. Tambah deket, betul ya kan? Yang biasanya kita, wah Natal sibuk, mempersiapkan apapun. Nah sekarang kita benar-benar Natalnya bersama dengan keluarga Kak. Karena sebenarnya Tuhan punya rencana loh. Di balik masa pandemi COVID ini, Tuhan mau kita lebih banyak waktu dengan keluarga. Oke Kak Gagas, oke. cukup warna merah aja kah? Atau perlu warna hijau? Warna kuning, warna hijau boleh. Jadi berwarna-warni. Berwarna-warni, oke. Ya. Apa di atas meja perlu juga? Di atas meja nanti ada makanan-makanan kan? Oh iya. Oh iya benar juga ya makan makanan. Betul. Akan ada hadiah, kado-kado. Wow, banyak sekali. Nah. Jadi ini mau Oke adik-adik, sambil kami mempersiapkan Studio Kids Corner, kita akan bertemu sesaat lagi dan kita akan bernyanyi bersama-sama. Jadi sambil kami membereskan semuanya, menyelesaikan semuanya, kalian mulai mempersiapkan juga hiasan-hiasan Natal di rumah kalian masing-masing dan mulai melakukannya bersama dengan orang tua, papa mama, kakek nenek atau om dan tante, mbak di rumah. Kita bersama-sama merayakan Natal di bulan Desember ini. Nah adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menjadi sahabat kita, sahabat yang setia. Kak Gagas, mau nggak jadi sahabatnya Tuhan Yesus? Mau dong. Wah, kalau mau jadi sahabat Tuhan Yesus, kita juga harus mau bersahabat dengan teman-teman kita, ya. Kita nggak boleh musuhan, terus kita nggak boleh bertengkar, ya. Kalau ada sesuatu kita harus bicarakan. Dan aku masih punya janji ya. Apa tuh? Aku akan beritahu pesan apa sih yang Bapak sampaikan pada Yesus untuk kita. Ya nanti ya di episode selanjutnya ya Kak Gagas. Oke adik-adik, terima kasih sudah sama-sama belajar firman Tuhan dengan Kak Gagas, dengan Kak Melda. Sampai jumpa di episode Kids Corner berikutnya. Dan kita sama-sama yuk nyanyi lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Yuk Kak Gagas. Yeay, Yesus sahabat kita yang setia loh. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani.
namanya Yesus. Keren. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatimu. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku.